Swastiastu, perkenalkan nama saya Niwayan Andriani. Saya adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Tegalalang, Gianyar, Bali. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga 2023 di LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan NIM 230186906095. Hari ini saya akan melakukan kegiatan PPL untuk siklus pertama. Mari simak kegiatan saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita alangkah baiknya berdoa dulu ya agar kegiatan belajar hari ini dapat terlaksana dengan baik. Oke, silakan pimpin ketua kelas. Waduh, Hasanu. Paranyali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalian nggak boleh duduk dulu. Nah, sebelum kita mulai, kita akan periksa kerapian. Silakan, sudah rapi semua? Sudah periksa kerapiannya dari unjung rambut, pakaian, kaki, dan lain sebagainya. Sudah? Kadek Budiastika, Wayan Ferenisa Kristian Dewi, Wayan Sri Eka Punyawati, Nengah Denia, Kadek Anggun, Budiarsa, Andika, Ketut Sari Miranti. Oke, hari ini semuanya hadir ya. Oke, sebelum kita mulai ada beberapa yang akan Ibu sampaikan ke kalian, yaitu adalah berkaitan dengan apa pembahasan kita hari ini ya. Oke, yang pertama Ibu akan sampaikan beberapa PowerPoint-nya terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan? Oke, sebelum mulai kita akan bahas tentang sejarah kontemporer dunia ya, yaitu adalah runtuhnya Vietnam Selatan. Oke, sebelum mulai, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian tahu atau harus kalian pahami ya. Yang pertama itu adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis, yaitu adalah sejarah tentang runtuhnya kontemporer dunia ya, atau runtuhnya Vietnam, itu melalui ada video pembelajaran dari materi yang lain. Oke, untuk yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi tentang sejarah kontemporer, yaitu adalah runtuhnya Vietnam Selatan. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan tanya jawab diskusi kelompok, peserta didik mampu memberikan secara tertulis, yaitu adalah latar belakang Vietnam. Yang pertama, yang kedua bisa lihat di sana jalannya perang Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Yang ketiga itu adalah keterlibatan Amerika Serikat dengan Uni Soviet terkait dengan runtuhnya Vietnam Selatan. Yang terakhir, akhir dari perang Vietnam Selatan. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu adalah setelah kalian melakukan diskusi kelompok. Oke, itu adalah tujuannya. Oke, lanjut. Dari tujuan tentunya ada, yaitu adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang dapat anak-anak lihat di sana ada dua. Yang pertama, 3.5-nya itu adalah mengevaluasi sejarah kontemporer dunia, yaitu adalah runtuhnya Vietnam Selatan, apartheid Afrika sampai Cekoslovakia. Nah, setelah adanya kompetensi dasar, kita juga akan bahas yaitu adalah indikator pencapaian kompetensi. Dapat Anda lihat di sana, indikator pencapaian kompetensi dasar di sana di 3.4.1 ada 3 ya. Yang pertama, merekonstruksikan dari tayang atau penjelasan dulu terkait dengan sejarah kontemporer dunia atau runtuhnya Vietnam Selatan. Oke, itu adalah dari tujuan, indikator pencapaian kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini. Selain itu juga ada beberapa yang akan Ibu tanyakan untuk kalian. Ada pertanyaan. Yang pertama, nah ini ya, silakan kalian simak. Apakah yang kalian ketahui tentang sejarah kontemporer dunia?
Oke, Budi. Silakan Budi. Yang saya ketahui tentang sejarah kontemporer dunia, terutama tentang runtuhnya Vietnam Selatan adalah yang pertama, pengertian dari sejarah kontemporer dunia. Sejarah kontemporer bisa diartikan sejarah yang peristiwanya baru terjadi akhir-akhir ini, atau peristiwanya masih dalam waktu dekat, atau baru terjadi dalam waktu dekat. Kemudian salah satu contohnya adalah runtuhnya Vietnam Selatan. Oleh karena itu, Vietnam Selatan disebut sebagai atau termasuk bagian dari sejarah kontemporer dunia. Itu yang akan kita bahas sekarang ya, itu adalah tentang sejarah kontemporer dunia. Nah, di mana sejarah kontemporer dunia tersebut adalah sejarah yang masih ada jejaknya dan peristiwanya. Dapat kita lihat yang akan kita bahas sekarang, yaitu adalah runtuhnya Vietnam. Oke, yang berikutnya kita akan bahas yaitu adalah terkait dengan pembelajaran kita. Nah, anak-anak tahu kan bendera apa ini? Tahu. Oke, kira-kira bendera apa? Vietnam. Oke, Vietnam. Ada hubungannya dengan pembahasan kita. Apa sih kaitannya materi yang akan kita bahas dengan bendera ini? Oke, kira-kira apa kaitannya? Silakan berikan argumentasi kalian. Kenapa sih ada gambar ini? Kenapa kita harus bahas ini? Dan apa sih tujuannya? Oke, Budi. Yang pertama, kaitan materi yang akan kita bahas dengan gambar yang ada itu gambar bendera Vietnam. Oke, untuk setelah kita lihat, sekarang kita akan bahas tentang tujuan materi dari pembelajaran ya. Nah, dapat anak-anak simak. Vietnam dulunya merupakan negara di bawah jajahan Prancis. Oleh Prancis, Vietnam dan Kamboja disatukan menjadi Uni Indochina pada tahun 1887. Oke, itu adalah beberapa tentang video pembelajaran, yaitu adalah pecahnya Vietnam Selatan sampai adanya ikut campurnya antara Uni Soviet dengan Amerika, serta adanya keterlibatan negara-negara yang lain atau negara adik kuasa ya yang ikut campur di dalam kehidupan terjadinya pecahnya Vietnam Selatan. Nah, di dalam kelompok itu ada 4 permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama ada menganalisis tentang latar belakang pecahnya Vietnam. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jalannya perang Vietnam ya. Dan yang berikutnya menganalisis yaitu keterlibatan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, setelah anak-anak membentuk kelompok ya. Ada 4 orang ya, kelompok pertama, 2, 3, dan 4. Oke, bisa dipahami sampai sana? Oke, kita akan lanjutkan kalian itu untuk membentuk kelompok. Oke, sudah kalian bentuk kelompok? Oke, di dalam kelompok yang pertama kalian akan bahas tentang mengenai latar belakang pecahnya Vietnam. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian dengan LKPD ya. Nah, masalahnya sudah Ibu kasih tahu di masing-masing kelompok ya. Nah, di sana kalian kan sudah pegang yang namanya LKPD kan? Nah, di dalam LKPD ini ada beberapa petunjuk seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya lagi terkait atau mungkin ada yang kurang jelas? Oke, sebelum ini ya, kita akan melakukan sedikit untuk ice breaking ya. Nah, untuk mengencang-kencangkan otot, untuk merefresh kembali pikiran ya. Oke, berdiri semua. Oke, semuanya berdiri hadap ke sini ya. Lebih semangat. Nah, siapa nanti yang salah akan Ibu hukum. Ada 3 ini yang akan kita ada pagi, siang, dan malam. Oke, tes awal. Konsentrasi pagi, siang, malam. Ada yang salah? Oke, terima kasih ya. Nah, dari ice breaking ini mudah-mudahan kita itu bisa lebih semangat lagi untuk berdiskusi ya. Oke, sekarang silakan duduk ya. Kembali untuk mengerjakan hasil analisisnya. Otot-ototnya mungkin udah dapat
bergerak ya. Budi, isikan kesimpulan di dalam akhir ininya ya, di dalam pembahasannya. Kesimpulannya seperti apa? Silakan nanti kamu bahas. Untuk pertemuan hari ini Ibu akan cukupkan dulu ya. Minggu depan kita akan lanjutkan untuk presentasinya. Oke, sebelum kita akhiri ada beberapa evaluasi yang akan Ibu kasih. Evaluasinya ini Ibu kirimkan melalui HP aja ya, biar juga kalian menggunakan teknologi dan kita hari ini. Silahkan jawab. Nah, setelah kalian menjawab hasil evaluasi tersebut, nanti kalian kirimkan linknya secara langsung. Kalau sudah, bisa kalian kirimkan langsung ya hasil evaluasinya. Sudah? Sudah dikirimkan? Jawabannya udah ketemu? Oke, sudah dikirimkan? Sudah. Oke, kalau sudah, sebelum kita akhiri, Ibu akan membuat kesimpulan. Oke, untuk kelompoknya Budi, silakan. Kesimpulan yang kami dapat dari pelajaran hari ini adalah bahwa sebelumnya Vietnam dikuasai oleh Prancis, terjajah oleh Prancis. Kelompok-kelompok komunis di Vietnam Selatan yang mendukung tindakan tersebut dinamakan Viet Cong, yang dicirikan dengan orang seperti petani tapi bawa senjata. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Budi ya. Nah, hasil yang sudah kita dapatkan terkait dengan sejarah kontemporer ya, yaitu kita membahas tentang runtuhnya Vietnam, yang dimana awalnya Vietnam itu belum terpecahnya ya, sehingga sampai adanya perbedaan antara ideologi. Pertemuan hari ini Ibu akan akhiri, tadi kita sudah bahas dan sudah ada kesimpulannya ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi masih sama ya. Kita akan bahas tentang presentasi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akan akhiri. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Karena tadi kita diawali dengan doa, maka kita diakhiri dengan berdoa juga. Oke, silakan Ketua Kelas. Pada asana. Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak bisa kembali ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan lakukan doa terlebih dahulu ya, supaya pelajaran kita hari ini lancar dan bisa diselesaikan. Oke, silakan Ketua Kelas pimpin doanya. Pada asana. Pangan Yali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalian belum boleh duduk ya. Nah, kita akan cek kerapian. Sudahkah kalian disiplin dari menggunakan pakaian, baju? Ya, cek kerapiannya. Adakah sampah? Sudah siap belajar? Ada sampah di sekelilingnya? Sudah rapi kan? Bajunya udah rapi? Sudah siap belajar? Kurang bertenaga, sudah siap belajar? Oke, semangatnya bagus. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa ya, kalian boleh duduk dan Ibu absen sebentar. Oke, sebelum mulai Ibu akan absen ya. Yang pertama, Doyu Komang Ari Wahyuni, Yogi Ananda Dewi, Sang Ayudya. Oke, semuanya hadir ya, semuanya sudah bisa mengikuti pelajaran. Nah, pembelajarannya bisa kalian lihat? Bisa. Oke, pelajarannya apa? Runtuhnya Vietnam Selatan.
Oke, tentunya di dalam pembelajaran runtuhnya Vietnam Selatan ada pun tujuan, indikator yang harus kita capai ya di dalam pembelajaran ini. Bisa dilihat? Bisa. Di sana ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami sejarah kontemporer dunia ya melalui ceramah sampai berakhirnya Perang Vietnam. Nah, tentunya di dalam tujuan di sana ada yang namanya kompetensi dasar. Oke, di sana ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, dalam indikator pencapaian kompetensi 3.5-nya, yang pertama, merekonstruksikan dari tayangan atau penjelasan guru mengenai sejarah kontemporer dunia. Nah, yang terakhir, menyajikan hasil analisis apa yang kalian dapatkan dari masalah tersebut. Baik itu ada latar belakangnya, pecahnya seperti apa. Nah, sebelum kita mulai ada 2 pertanyaan. Kalian masih ingat kan materi minggu lalu? Masih. Oke, kira-kira materi apa sih yang sudah kita bahas minggu lalu sehingga akan kita lanjutkan hari ini juga? Yang bisa silahkan angkat tangannya seperti biasa. Oke, Budi silakan. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Materi yang kita pelajari minggu lalu adalah runtuhnya Vietnam Selatan, yang mana Vietnam Utara berideologikan komunis dan Vietnam Selatan berideologikan liberalis kapitalis. Liberalis kapitalis. Oke, tepuk tangan untuk Budi ya. Oke, yang kedua, kaitannya materi minggu lalu dengan kehidupan kita sekarang itu seperti apa kaitannya? Bagaimana sih kaitan materi antara kehidupan kita sehari-hari? Kehidupan siswa atau anak-anak seperti apa? Oke. Ya, ini silakan. Mungkin kaitan dengan materi yang minggu lalu yaitu berupa runtuhnya Vietnam Selatan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin dapat dilihat dari suatu permasalahan yaitu sebuah konflik. Oke, berkaitan dengan konflik kehidupan kita. Gitu aja. Oke, terima kasih nih. Tepuk tangan untuk Nyi ya. Oke, untuk materinya nanti Ibu akan berikan kalian melalui link YouTube dan lain sebagainya. Nanti Ibu kirimkan lewat HP kalian ya. Oke, berikutnya yang kedua yaitu adalah, nah ini ada gambar. Nah, kira-kira Nana tahu gambar apakah ini? Tahu. Gambar apa? Gambar tentara yang sedang mengevakuasi temannya ke dalam helikopter medis. Helikopter medis. Oke, yang lainnya. Gambar apa sih itu yang ada di depan nih? Oh, itu menurut saya itu adalah sebuah kru atau prajurit penyelamat seperti ambulan. Ambulan, oke. Nah, dari gambar tersebut, itu kan versi kalian itu beda-beda ya. Karena kita menganalisis gambar. Nah, gambar tersebut merupakan salah satu gambar yang akan kita bahas di dalam pembelajaran ini ya, yaitu adalah Perang Vietnam ya. Ada beberapa yang akan Ibu kaitkan di sini ya. Nah, yang berikutnya anak-anak akan membentuk kelompok ya. Nah, di sini kalian akan membentuk adalah 4 kelompok ya. Nah, di masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang siswa di dalam satu kelompok ya. Nah, di dalam kalian setelah mengerjakan kelompok, ada yang namanya kalian mengerjakan LKPD ya. LKPD ini yang akan nanti kalian jelaskan tugasnya di sini. Nah, LKPD itu ada petunjuk ya atau cara kerja. Oke, yang terakhir ada kesimpulan atau hasil dari analisis ya. Nah, itu adalah adanya LKPD. Nah, sebelum Ibu kalian bagi menjadi kelompok, Ibu akan menjelaskan kelompok pertama itu menjelaskan tentang latar belakang. Dan yang terakhir ada akhir ya. Nah, itu akan kita bahas di dalam kelompok. Untuk mempersingkat waktu, silakan kalian duduk dengan kelompoknya dulu.
Oke, sudah dulu dengan kelompoknya. Masalahnya udah Ibu kasih tahu ya. Yang pertama kelompok 1 apa, kelompok 2 apa. Oke, ini adalah LKPD yang akan kalian gunakan di dalam kerja kelompok. Kelompok pertama. Nah, di dalam lembar kerja peserta didik ini nanti kita akan bahasnya analisis permasalahan yang sudah Ibu tadi berikan. Ada petunjuknya di sini. Dan juga ada bagaimana cara kerja kalian ya. Oke, bisa lihat LKPD-nya dulu. Nah, nanti setelah kita kerja kelompok, kalian sudah siap untuk mempresentasikan. Silakan kerjakan dulu. Oke, sebelum kita melanjutkan berikutnya ya, kita akan mengadakan ice breaking ya untuk meregangkan pemikiran, kepala, dan otot-ototnya ya. Oke, silakan berdiri semua. Kalian harus konsentrasi dan lebih semangat ya. Nah, kita tes dulu ya. Kalau pagi, kalau siang, malam, ada yang salah, berarti kurang konsentrasi. Oke, kita konsentrasi kembali. Pagi, siang, malam. Sudah paham semua? Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, kita akan melanjutkan untuk mengetahui permasalahan kalian. Nah, presentasi masalah oleh masing-masing kelompok. Oke, silakan kelompok pertama. Oke, Budi, sudah Ibu ini tolong carikan PowerPoint-nya untuk teman-temannya di depan. Oke, tempat dan waktu Ibu kasih untuk kelompok pertama. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Ibu. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi yaitu menganalisa latar belakang pecahnya Vietnam. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yaitu nama saya Andika. Saya Vanessa Kristia Dewi. Nama saya Delia. Nama saya Dewi. Untuk bab pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, Prancis memulai penjajahannya di Vietnam pada tahun 1887 dan berlangsung selama 6 dekade hingga Vietnam merdeka pada 2 September 1945. Yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan Pho Nguyen Gia. Sebagian besar pertempuran yaitu terjadi di Philippine, Vietnam Utara. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana latar belakang pecahnya Vietnam Selatan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kelompok yang lain. Oke, silakan Cynthia. Baik, pertanyaannya, mengapa Prancis bisa mengalami kekalahan ketika ia melawan pasukan Vietnam? Oke, terima kasih Cynthia. Untuk menjawab pertanyaan, mengapa Prancis bisa mengalami kekalahan melawan pasukan Viet Minh? Karena Prancis menerima kekalahan hebat di daerah Dien Bien Phu karena berbagai faktor. Apakah bisa diterima? Oke, bisa diterima Cynthia? Oke, terima kasih kepada kelompok yang di depan. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, bisa disimpulkan hasil dari presentasinya untuk kelompok yang di depan, silakan. Untuk kesimpulannya, pecahnya atau terpisahnya Vietnam itu disebabkan oleh berbagai hal. Oke. Sekian dari kelompok kami, karena tadi tidak mengucapkan salam, saya hanya menutupnya dengan ucapan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Andika. Kasih tepuk tangannya. Oke, silakan kelompoknya Budi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Siap. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi, yaitu tentang keterlibatan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam perang Vietnam. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Dewi Astika. Nama saya Lukman Yogi Ananda Dewi. Nama saya Nyoya Srika Pniawati. Nama saya Niputumi Andrini. Baik, langsung saja. Keterlibatan Amerika Serikat dan Uni Soviet itu dilatar belakangi oleh keterlibatan Amerika Serikat dan Uni Soviet itu dilatar belakangi oleh dua
dua latar belakang besar, yaitu perbedaan persamaan ideologi dan kedua keinginan untuk menanamkan keluarga besar. Nah, saya bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu perbedaan dan persamaan ideologi. Oke, melakukan tanya jawab sebelum adanya kesimpulan. Oke, tadi sudah dijelaskan. Mengapa sih Amerika itu takut banget dengan komunis? Apa alasannya? Alasan Amerika Serikat takut dengan komunis ya. Yang pertama, ideologi komunis dan liberalis kapitalis itu sangat berlawanan. Di Kuba tidak ada motivasi masyarakat untuk maju karena mereka menganut ekonomi komunis, ya itu seperti saya sebutkan tadi, itu penyamarataan. Oke, bisa diterima? Oke, kasih plus untuk kelompoknya Budi ya. Oke. Kami akhiri presentasi hari ini dengan sebuah pantun. Oke, berpantun. Pantunnya apa? Malam Jumat bermain catur, duduk di kursi kepala terbentur. Mohon maaf segala tutur, presentasi ini mungkin agak melanggar. Kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Budi ya. Oke, itu adalah pantun untuk penyemangatnya ya. Kamu juga malah Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Oke, setelah kalian mempresentasikan hasilnya, nah Ibu akan minta perwakilan untuk ketua kelas. Silakan kumpulkan LKPD-nya. Kamu bisa lakukan ya. Oke, Budi bisa taruh di depan. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu akan memberikan suatu refleksi ya atau evaluasi. Kalau refleksi sama evaluasi itu beda ya. Kalau evaluasi itu soal yang akan Ibu kirim dari apa Ibu ya? Sudah? Sudah kalian temukan linknya? Sudah. Nah, di sana ada beberapa soal terkait apa yang sudah kita bahas ya. Anak-anak bisa jawab dulu. Oke, kalian bisa jawab soalnya di sana ya, di dalam ya. Oke, sudah mengirimkan? Sudah. Oke, dari pembelajaran tersebut kira-kira apa sih yang dapat kalian simpulkan? Oke, Budi silakan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran tadi adalah bahwa perang-perang yang terjadi di dunia itu tidak lepas dan sudah seharusnya kita itu mencari jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan konflik agar korban jiwa tidak berjatuhan. Oke, terima kasih Budi. Oke, terima kasih. Oke, itu adalah yang dapat kita simpulkan dari hasil pembelajaran hari ini ya. Oke, silakan anak-anak berikan refleksi dari kegiatan tersebut. Oke, silakan. Jadi menurut saya dari setelah pembelajaran ini, pelajaran yang saya dapat adalah yaitu jika kita mengalami sebuah perbedaan pendapat, akan pasti terjadi sebuah konflik. Oke, terima kasih Andika. Nah, itu adalah beberapa hal yang kamu dapatkan dari pembelajaran ya. Mungkin tadi ada yang jawab mengetahui bahwa negara utuh sehingga menjadi perang saudara. Dapat kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, adanya juga salah satu apa? Peristiwa sejarah ya yang masih ada jejak-jejaknya hingga sampai saat ini. Sudah. Nah, itu adalah pertemuan kita hari ini. Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan kasih kalian sebuah materi ya. Untuk minggu depan, materinya itu adalah Uni Soviet. Ada pertanyaan untuk hari ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan minggu depan ya pembelajarannya. Oke, ketua kelas silakan pimpin. Pada sana. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Baroha mulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya. Biasa gue itu sih.